Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM D0222-533. Kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil materi saya pertama, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ANOVA. Yang pertama yaitu ANOVA satu arah, dan yang kedua ANOVA dua arah, serta contoh kasus dari perhitungan ANOVA satu arah maupun perhitungan ANOVA dari dua arah. Definisi ANOVA satu arah. Analisis varians atau ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau lebih. ANOVA satu arah khususnya adalah teknik yang umum digunakan untuk menganalisis varians dari variabel kontinu tunggal di dua atau lebih kelompok kategorikal. Teknik ini banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk bisnis, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan tentang perbedaan antar kelompok, memahami dasar-dasar ANOVA satu arah dapat membantu para peneliti dan analisis data untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti statistik. Ide dasar di balik ANOVA adalah untuk mempartisi variabilitas total dalam data menjadi dua komponen. Yang pertama, variasi antar kelompok atau karena perlakuan, dan variasi dalam setiap kelompok karena variasi acak dan perbedaan individu. Uji ANOVA menghitung F statistik yang merupakan rasio variasi antar kelompok dengan variasi dalam kelompok. Konsep dasar ANOVA satu arah. Dalam ANOVA satu arah, kita memiliki satu variabel terikat yang diukur pada skala interval atau rasio, dan satu variabel bebas yang memiliki beberapa tingkat atau kategori. Tujuan utama dari ANOVA satu arah adalah untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata antar kelompok-kelompok ini cukup besar sehingga dapat dianggap signifikan secara statistik. ANOVA satu arah menguji dua hipotesis. Yang pertama itu hipotesis 0 atau disebut dengan H0, yang menyatakan bahwa rata-rata dari semua kelompok adalah sama, dan hipotesis alternatif yang simbolnya itu adalah HA, yang menyatakan bahwa setidaknya ada satu kelompok dengan rata-rata yang berbeda. Untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat ditolak, ANOVA satu arah mengukur dua jenis varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Varians antar kelompok mengukur varians yang disebabkan oleh perbedaan antara rata-rata kelompok, sedangkan varians dalam kelompok mengukur variasi yang disebabkan oleh perbedaan dalam kelompok itu sendiri. Perhitungannya, rasio F kemudian dihitung dengan membuat varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok. Nilai F ini dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi F untuk menentukan apakah hasilnya signifikan secara statistik. Jika nilai F yang dihitung lebih besar dari nilai kritis, atau jika nilai P yang terkait dengan nilai F lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, misalnya 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Berikut ini adalah contoh kasus dari ANOVA satu arah. Nah, di sini adalah saya ambil dari contoh studi kasus dari ahli gizi, yang dimana seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam penurunan berat badan di antara tiga jenis diet yang berbeda. Jenis diet yang diuji adalah diet A, diet B, dan diet C. Ahli gizi tersebut mengumpulkan data penurunan berat badan dari tiga kelompok orang yang masing-masing mengikuti salah satu dari tiga jenis. Yang pertama itu adalah diet A dengan dalam kilogramnya itu 4,4, 5,6, 3, dan 4. Sedangkan diet B itu penurunan berat badannya itu adalah
8,7, 9, 6, 8. Sedangkan penurunan berat badan dari diet C yaitu 3,2, 4, 1, dan 3. Dari hasil dari studi kasus ahli gizi itu tadi, setelah melakukan analisis varians atau ANOVA satu arah pada data penurunan berat badan dari 3 kelompok tadi itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan di antara ketiga diet tersebut. Rata-rata penurunan berat badan untuk diet A adalah 4,4 kg, diet B adalah 7,6 kg, dan diet C itu adalah 2,6 kg, yang dimana rata-rata total penurunan berat badan dari semua kelompok adalah 4,87 kg. ANOVA dua arah. ANOVA dua arah, dari definisinya, ANOVA dua arah adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dua faktor atau lebih terhadap variabel terikat yang kontinu. Dalam analisis ini, terdapat dua faktor atau lebih yang mempengaruhi variabel yang diamati. Setiap faktor memiliki beberapa tingkat atau kategori, dan interaksi antara faktor-faktor ini juga dievaluasi. Hasil dari ANOVA dua arah membantu mengidentifikasi apakah ada pengaruh signifikan dari faktor-faktor yang diteliti terhadap variabel terikat, serta apakah interaksi antara faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan. Dengan demikian, ANOVA dua arah tersebut adalah alat yang kuat untuk mengeksplorasi hubungan kompleks antara variabel dalam sebuah penelitian. Berikut ini adalah gambar di samping mengenai perhitungan ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Konsep dasar ANOVA. Faktor dalam ANOVA dua arah dapat berupa variabel yang diatur atau dimanipulasi, seperti jenis perlakuan atau kondisi eksperimental. Setiap faktor memiliki beberapa tingkat atau kategori yang menggambarkan variasi dalam eksperimen. Interaksi antara faktor-faktor ini merupakan salah satu aspek kunci dari ANOVA dua arah. Analisis ini memeriksa apakah efek satu faktor bervariasi tergantung pada tingkat atau kondisi faktor lainnya. Misalnya, dalam studi diet dan jenis olahraga, ANOVA dua arah akan mengeksplorasi apakah efek penurunan berat badan dari suatu diet bergantung pada jenis olahraga yang dilakukan. Berikut ini adalah karakteristik dari ANOVA dua arah. Faktor yang pertama itu adalah faktor tunggal atau kombinasi faktor. ANOVA dua arah dapat mempertimbangkan satu faktor tunggal dengan beberapa tingkat dua faktor yang berbeda dengan beberapa tingkat masing-masing kombinasi faktor tersebut. Sedangkan rasio F itu menentukan apakah perbedaan antara kelompok tersebut signifikan. Rasio F dihitung sebagai perbandingan antara varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Sedangkan di bagian ketiga itu signifikansi statistik, yang dimana hasil dari ANOVA dua arah memberikan informasi tentang apakah faktor-faktor yang diteliti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, serta apakah interaksi antara faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan. Berikut ini adalah contoh studi kasus dari ANOVA dua arah. Sebuah studi kasus ini saya ambil dari penelitian untuk mengevaluasi dari akademik siswa, penilaian prestasi akademik siswa, yang dimana jenis pendidikan yang diikuti itu adalah sekolah A, B, dan C, sekolah C. Dan jenis metode belajar yang diterapkan itu meliputi metode X, Y, dan Z. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah jenis pendidikan dan jenis metode belajar memiliki interaksi atau interaksi yang signifikan dalam mempengaruhi prestasi akademik siswa. Berikut ini adalah data prestasi akademik dalam bentuk skor. Jika sudah, kita next di sini.
Di sini studi kasus ANOVA dua arah. Dari hasil penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari jenis pendidikan, yaitu sekolah A, B, atau C, dan jenis metode belajarnya, dari metode X, Y, dan Z, terhadap prestasi akademik siswa. Data ini dikumpulkan dari 3 sekolah yang berbeda dengan menerapkan 3 metode belajar yang berbeda di setiap sekolahnya. Langkah-langkah analisis ini meliputi pengelompokan data berdasarkan kombinasi jenis pendidikan dan metode belajarnya para siswa, perhitungan data-data tersebut, dan setiap kelompok yang terbentuk, serta evaluasi varians antar kelompok ini meliputi semua yang ada di dalam tersebut. Itu adalah hasil dari presentasi saya mengenai ANOVA dari satu arah dan ANOVA dua arah. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.